kejadian episode sebelumnya, Yusu dibuat terkejut dengan kedatangan Kotori. Dirinya baru tahu, Hakaru saudara kembarnya Kotori. Kotori datang kemari untuk bertemu Yusu. Dirinya meminta tolong pada Yusu untuk mengajarkan tentang hubungan asmara karena Kotori saat ini sedang membuat serial cerita untuk majalah perempuan. Yusu tahu juga tentang itu karena sebelumnya Yusu sudah mengikuti majalah Kotori dan melakukan apa yang ada di isi majalah tersebut. Kotori merasa senang. Tamahiko melihat Yusu luar biasa. Sebenarnya Kotori harus menjawab beberapa pertanyaan di majalahnya tentang masalah cinta. Terus dirinya berpikir akan membuat lagu untuk menyemangati gadis yang sedang jatuh cinta karena cuma Kotori yang masih awam tentang percintaan. Masih awam tapi sudah bisa membuat lagu. Hakaru kemari menceritakan pada Kotori soal dua orang yang sedang dimabuk asmara. Mereka menjadi malu. Sekali lagi Kotori meminta tolong pada mereka. Soalnya dirinya ingin membantu masalah mereka satu persatu. Tetapi mustahil kalau Kotori sendiri yang melakukannya. Karena itulah, dengan musik akan bisa tersampaikan. Kalau dengan musik, Kotori bisa menggunakan syair lagu dan menyemangati banyak orang. Dengan musik, Kotori bisa menggapai siapapun yang sedang galau akan cinta, bisa membuat orang menangis menjadi tersenyum, bisa menyemangati orang yang tidak percaya diri. Hal itu seperti apa yang dirasakan Tamahiko saat dulu Kotori menyanyikan lagu. Rasanya Tamahiko bisa mengerti. Sedangkan Yusu juga suka bernyanyi. Nah, dengan kekuatan lagu memang luar biasa. Yusu melihat saat begitu, Kotori terlihat manis sekali. Lalu Yusu mengantar mereka ke sebuah kamar. Untuk sementara Kotori akan menginap di sini sampai lagunya sendiri selesai. Dengan diizinkan tinggal di sini, Kotori harus berjuang. Akan tetapi, entah kenapa pikirannya sedang buntu. Setiap ditanya tentang pendapat ciptaan lagu Kotori, Kaharu selalu menghindar. Lalu apa yang dilakukan Yusu dan Tamahiko selalu dicatat Kotori di bukunya. Lalu meminta mereka berlagak natural saja. Saat itu Ryu dan anak-anak desa datang ke rumah mereka. Seperti biasa Ryu datang membawakan bahan-bahan makanan. Kotori yang melihat ada banyak anak-anak terlihat senang. Mereka langsung tahu di hadapannya sekarang adalah seseorang penyanyi terkenal bernama Kotori dan langsung akrab dengan anak-anak. Dengan kejadian itu, Tamahiko mengadakan acara spesial, pembelajaran dari bu guru Kotori. Kotori mengajarkan pelajaran tentang nyanyian. Saat itu Yusu dan Ryu sampai ikut dalam pembelajarannya. Tapi ketika Kotori melihat anak-anak itu, dirinya mengingat masa lalunya. Esok harinya, salah satu siswa menceritakan pada Kaharu bahwa kemarin dirinya bertemu gramofon. Mereka menjuluki guru bahasa Jepang dengan sebutan itu. Lalu dirinya lupa membawa pensil. Sayangnya Hakaru tidak pernah membawa pensil cadangan. Lalu memancing Tamahiko supaya meminjamkan pensil cadangannya. Tamahiko dengan malu-malu dan perkataan yang grogi bersedia meminjamkan pensil cadangannya. Tamahiko merasa senang saat itu. Lalu Hakaru menunjukkan buku yang dia dapat. Buku itu dipinjam dari Tamahiko. Mereka melihat Tamahiko luar biasa mempunyai buku itu. Saat pulang sekolah, Hakaru menceritakan ke Tamahiko. Dirinya sudah terbiasa dengan sekolah ini. Tamahiko berpikir itu sudah pasti, karena Kaharu sendiri dari awal sudah bisa berbaur dengan mereka. Jawaban itu salah. Hakaru bisa begini karena menurutnya dia ganteng. Kotori sangat akrab dengan Yusu dan lainnya. Anak-anak juga menyukainya. Tetapi sepertinya menulis lagu itu sangat sulit. Jauh dari topik itu, akhir-akhir ini Hakaru jarang main ke rumah Tamahiko. Jadi Tamahiko mengajak mampir ke rumahnya. Tapi Hakaru tidak bisa untuk hari ini dan meminta Tamahiko menjaga Kotori. Saat di rumah, Yusu menyediakan makanan ringan bernama Madarem. Tapi Kotori terlihat seperti buntu memikirkan lagunya. Jadi dirinya bertanya, bagaimana awalnya Yusu bertemu Tamahiko? Yusu menceritakan, dirinya pertama kali datang ke sini untuk merawat Tamahiko. Terus terang saat itu, ada perasaan khawatir. Tetapi saat bertemu Tamahiko, Yusu yakin Tamahiko pasti akan menjaga Yusu dengan baik. Pernah Yusu bingung dengan perasaannya. Hatinya dibuat galau. Dan itu sangat menyakitkan. Yusu sendiri tidak tahu kenapa dirinya bisa galau seperti itu. Lalu, entah sejak kapan,
Tiap kali melihat Tamaiko yang serius, baik hati, dan suka canggung, hati Yusu jadi berdebar kencang. Ada kalanya, Yusu tidak mampu membendung gentaran yang ada di dalam dadanya saat bersama Tamaiko. Terlebih lagi, ada perasaan gelisah. Yusu pikir perasaan itu adalah cinta. Kotori juga berpikir begitu. Suka dan selalu suka terus, yang pasti Yusu pikirkan. Senang rasanya bisa dekat dengannya. Memikirkan saja sudah sangat bahagia. Tentu saja pasti ada rasa khawatir. Dan hati Yusu jadi galau. Tapi karena menyukainya, dirinya jadi bisa lebih berusaha. Hal itu mirip seperti saat Kotori memikirkan musik. Dengan begitu Kotori akhirnya paham, rasanya jatuh cinta. Dia mencintai musik, dan perasaan cinta Yusu yang meluap-luap. Kotori sangat senang. Akhirnya mendapatkan inspirasi lagunya. Lalu berterima kasih pada Yusu. Ya karena gadis yang sedang jatuh cinta itu memang luar biasa. Kotori merasa belajar banyak dari Yusu. Yusu tidak sabar menantikan lagu ciptaan Kotori yang terbaru dan pasti menjadi lagu yang indah. Apalagi Kotori mencintai musik lebih dari siapapun. Sebelumnya yang lebih dulu mencintai musik daripada Kotori adalah Hakaru. Tamaiko saat pulang di rumah menceritakan kebohongan pada Yusu saat tadi di sekolahnya. Tamaiko membaca buku bersama Kaharu dan yang lainnya. Yusu percaya dan langsung membayangkan Tamaiko membaca bersama dengan teman-temannya. Selain itu, ada yang bikin penasaran Tamaiko, seperti Kaharu sengaja menghindari Kotori. Yusu juga penasaran soal itu. Dirinya tidak tahu alasannya, tapi katanya yang lebih dulu menyukai musik itu adalah Kaharu. Keesokan harinya, seperti biasa Tamaiko mempunyai bekal yang begitu mewah. Jadi Kaharu meminta satu. Sudah pasti masakan Yusu sangat lezat. Sebagai balasannya, Tamaiko boleh mengambil bekal punyanya Kaharu. Tamaiko tidak mau. Lalu dirinya bertanya langsung, apa ada sesuatu antara Kaharu dan Kotori? Kaharu menceritakan, emang benar, awalnya yang memulai musik duluan adalah dirinya. Lalu Kotori mulai mengikutinya, dan akhirnya dia bisa bernyanyi juga. Sayangnya Kaharu mempunyai tubuh yang lemah dan sakit-sakitan, lalu harus fokus untuk pemulihan. Dengan begitu Kaharu berhenti dari musik dan memberikan gitarnya pada Kotori. Mau bagaimana lagi? Kotori dipaksa terima gitar itu. Tapi Kotori ingin, jika Kaharu sudah sembuh, mereka akan bermain bersama lagi. Saat itu Kotori akan selalu belajar musik untuk Kaharu. Saat kejadian pertama kali Kotori datang ke desa ini, itu kejadian mereka bertemu kembali setelah 7 tahun lamanya. Bahkan dokter menyebut kesembuhan Kaharu keajaiban. Kemudian tahu-tahu Kotori sudah menjadi penyanyi populer. Kotori menagih janji mereka tentang Kaharu kalau sudah sembuh mau main musik bersamanya. Kaharu selalu bertarung dengan penyakitnya sampai muak dengan dirinya. Mulai sekarang dirinya harus berusaha mengejar Kotori. Kaharu sadar dirinya jahat. Walaupun itu hanya prasangka buruk saja, Tamaiko tidak setuju kalau Kaharu jahat. Dirinya paham perasaan Kaharu dan menceritakan tangannya seperti ini karena kecelakaan. Dirinya tidak bisa membayangkan masa depan yang cerah. Setiap kali bangun tidur, Tamaiko tidak tahan ingin cepat-cepat mati. Tetapi kemudian Yusu datang dan Tamaiko jadi sadar sejak hidup bersamanya. Percuma melakukan apapun sekarang, sudah jelas mustahil. Tamaiko selama ini harus menyangkal dirinya sendiri. Hatinya seolah telah tertutup rapat. Pintu hatinya yang tertutup itu telah dibuka oleh Yusu. Tamaiko bisa kembali menatap ke depan. Akhirnya berani mengambil langkah maju. Saat ini dunianya luas. Orang-orang tak tergantikan di sekitarnya bertambah, meski perlahan dan sedikit demi sedikit. Dan menurut Tamaiko, Hakaru juga termasuk orang yang tak tergantikan. Tamaiko baru sadar dengan apa yang dia bicarakan. Hal itu membuatnya malu dan meminta maaf jika Kaharu jadi merasa terganggu. Hakaru merasa Tamaiko orang yang luar biasa, dan Tamaiko memang teman yang baik. Tamaiko benar, Kotori juga pasti sedang menunggu, hingga saat hatinya kembali terbuka. Pagi harinya, para anak-anak memberitahu para warga, ada petunjukan dari Shiratori Kotori. Ini pertama kalinya Kotori akan membawakan lagu terbarunya. Waktu sudah akan dimulai. Yusu memberi kode pada Tamaiko. Lalu Tamaiko memberikan isyarat bahwa ada salah satu penyanyi pembuka yang akan tampil. Orang itu meminta izin untuk diperbolehkan bernyanyi satu lagu bersama Kotori.
Orang itu Hakaru. Dia akan menyanyikan burung kecil di bawah rembulan. Kotori menyusulnya ikut bernyanyi bersamanya. Hasil panggung mereka berhasil menghasilkan tepuk tangan para penonton. Kotori tidak tahu sejak kapan Hakaru hafal lagunya. Itu lagu kesukaan Hakaru. Dan akhirnya Hakaru bisa melihat Kotori tersenyum lebar. Kotori juga melihat Hakaru tersenyum sama seperti yang dulu. Lalu Kotori akan menyanyikan lagu terbarunya untuk mereka, siapapun yang sedang jatuh cinta. Karena kalau ini aku upload, nanti ujung-ujungnya copyright. Jadi aku bacakan liriknya saja. Sedangkan jika aku bernyanyi, bisa runtuh hujan durian. Hati yang sedang mekar berbunga, layaknya sepasang bunga cinta. Hatiku yang hanya untukmu saja, bagai bunga yang mekar selamanya. Rasakan angin yang berembus semilir, lembut perlahan, membumbung tinggi, melayang jauh hingga ke kotamu. Aku jatuh cinta. Terbalur perasaan ini lewat bahasa bunga. Ingin ku sampaikan pada dunia, bunga 7 warna, dan lagu cinta. Setelah itu Tamaiko bersama Yusu balik pulang menggunakan sepeda. Yusu ingin menyampaikan perasaannya, tapi karena grogi, dirinya mengalihkan percakapannya dengan meminta Tamaiko suatu saat mengajak Yusu bersepeda. Dengan begitu, Yusu bisa pergi bersama Tamaiko kemanapun. Tamaiko menolaknya, karena itu tidak perlu. Kalau soal sepeda, mulai sekarang Tamaiko bisa mengantar Yusu seperti ini kemanapun. Mulai sekarang sampai selamanya bersama-sama.